Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Saat bercerai, istriku memberiku sebuah hadiah misterius. Dan ketika kebenaran terungkap, aku berlutut di pinggir jalan dan menangis dalam penyesalan. Aku dan mantan istriku telah menikah selama 10 tahun. Sekarang setelah perceraian, aku menyadari bahwa hidup telah mempermainkan aku. Aku dan istriku adalah teman sekolah menengah atas. Dan setelah lulus, dia pergi ke selatan untuk bekerja, sementara aku melanjutkan ke perguruan tinggi. Aku adalah satu-satunya mahasiswa di desa kami. Sayangnya di tahun kedua aku kuliah, ayahku kecelakaan di tempat kerja dan lumpuh. Tabungan keluargaku habis dan aku terpaksa berhenti kuliah. Namun mantan istriku pulang ke desa, memberikan buku tabungannya padaku dan berkata, "Kamu adalah kebanggaan desa kita dan kebanggaanku. Kamu jangan menyerah, lanjutkan kuliah, ambil uang ini dulu." Sejak itu, dia menyewa rumah di dekat kampus dan kami tinggal bersama. Dia bekerja untuk biaya kuliahku sambil melayaniku. Setelah lulus, aku mendapatkan pekerjaan di perusahaan ternama, tapi istriku kembali ke desa karena ibunya sakit. Dengan cara ini, kami telah menjalani hubungan jarak jauh selama 3 tahun. Dan pada saat itu, dia sudah menyadari ada jarak di antara kami. Dia merasa bahwa dia tidak layak untukku dan dia sering merasa sangat rendah diri. Tapi saat itu aku masih sangat mencintainya dan sangat berterima kasih padanya. Jadi kita menikah. Setelah menikah kami tinggal di kota. Karena tidak dapat menemukan pekerjaan, istriku membuat kerajinan tangan di rumah. Pada tahun 2008 aku berhenti dari pekerjaanku dan memulai bisnis sendiri. Bisnisku tidak berjalan dengan baik, istriku hamil, aku merasa ini bukan waktu yang tepat untuk punya bayi. Jadi aku meminta istriku untuk menggugurkan kandungannya. Pada tahun 2009 ketika bisnisku mulai berkembang, tetapi karena aku masih memiliki hutang yang banyak, kami bersikeras untuk tidak punya anak dulu. Baru pada 2012 bisnisku akhirnya stabil, kami mulai mempersiapkan untuk memiliki anak. Tapi istriku tidak dapat hamil. Pada bulan April tahun ini, dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter mengatakan bahwa peluangnya untuk hamil lagi sangat kecil. Karena itu, suasana hatiku sedang buruk dan kami sering bertengkar. Harapan orang tuaku yang sudah lanjut usia adalah memiliki cucu sesegera mungkin. Dan di bawah tekanan, saya mengajukan gugatan cerai pada istriku. Dia tidak setuju dan kembali ke desa untuk membuat keributan di depan orang tuaku. Saat itu, aku juga sedang menjalin hubungan dengan seorang karyawan wanita di perusahaan itu. Untuk menceraikan istriku, aku mengiriminya fotoku bersama wanita itu. Dia tidak membuat keributan atau masalah dan hanya diam. Pada hari kami bercerai pada November 2015, dia mengundangku untuk makan malam. Tapi aku tidak setuju. Saat perceraian, dia meletakkan catatan medis yang kusut di tanganku dan berkata, "Aku tidak pernah menunjukkan ini kepada Anda dan Anda tidak pernah peduli tentang aku selama bertahun-tahun. Anggap saja ini sebagai hadiah yang terakhirku kepada Anda." Setelah itu dia memelukku dan bertanya apakah aku benar-benar akan meninggalkannya. Aku diam dan tidak menanggapinya. Jadi dia naik taksi dan pergi. Ketika aku membuka laporan medis, aku terkejut. Ternyata dia hamil untuk saya 4 kali. 2 yang pertama pada tahun 2008 dan 2009, dan 2 yang terakhir pada tahun 2010. Tetapi dia tidak pernah mengatakan padaku sebelumnya, dan bahkan tidak memintaku untuk menemaninya ke rumah sakit. Ternyata dia tidak bisa hamil, penyebabnya adalah aku sendiri. Aku menelponnya hari itu dan bertanya mengapa dia tidak memberitahuku dari awal. Dia mengatakan bahwa saat itu aku sangat fokus pada bisnisku, sehingga aku tidak peduli sama sekali ketika dia mengajak aku bicara. Dia juga tahu bahwa bayinya tidak datang pada waktu yang tepat, jadi dia membuat keputusan sendiri. Dia pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungannya. Dia masih mencuci pakaian dan memasak untukku di rumah. Dia tidak pernah mengeluh padaku, dan dia bahkan tidak pernah merawat tubuhnya dengan baik. Hari itu aku berlutut di pinggir jalan dan menangis terseduh-seduh. Aku menampar diriku sendiri dengan keras. Aku ingin mendapatkannya kembali, tapi pacarku sudah hamil.
Orang tuaku menyarankan aku untuk menikah, tapi aku memikirkan mantan istriku. Apa yang harus aku lakukan? Setelah perceraian, aku baru sadar betapa baiknya dia. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan dia selama sisa hidupku. Mantan istriku tidak punya pacar saat ini, tapi dia bilang dia tidak tahu apakah dia bisa memaafkan aku. Dan sekarang aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan pengampunannya.